Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang-orang baik. Selamat menjalani puasa dan tetap semangat. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Sirrul Mukhtibi karangan Dr. Imam Fakhrur Razi, di situ ada sebuah cerita yang unik di mana ada seseorang laki-laki, dia adalah seorang ayah yang mana dia memiliki 7 orang anak, dianugerahi oleh Allah 7 orang anak. Akan tetapi dari ketujuhnya itu mereka naudzubillah qadarullah bisu semua, gagu dari ketujuh anaknya. Dan kemudian karena dia merasa sedih hati, merasa berat hati, dia pun bertanya, berkonsultasi dengan seorang dokter tentang kenapa dia harus mengalami hal semacam itu, memiliki 7 orang anak yang gagu semua. Akhirnya sang dokter pun bertanya kepada dia, pada sang ayah, apakah ada faktor genetik yang mungkin mempengaruhi tumbuh kembang si janin, atau ada pola hidup yang kurang baik yang biasa dilakukan oleh sang ayah atau si ibu sehingga memiliki anak-anak yang seperti itu. Namun sang ayah itu mengatakan tidak ada hal yang aneh dalam genetik kami dan tidak ada pola hidup yang tidak baik dalam kehidupan kami. Lalu sang dokter pun bertanya kembali, lalu apakah engkau punya kesalahan atau dosa di masa lalu? Kemudian sang ayah ini pun berpikir, lama berpikir, akhirnya dia mengingat-ingat masa kecil yang pernah dia lalui, bahwa sang ayah ini punya kebiasaan buruk. Dia punya kebiasaan memanjat pohon, mencari-cari sarang burung. Orang Jawa itu nyebutnya itu susuk manuk. Ketika dia melihat ada sarang burung di pohon, kemudian dia panjat, dia ambil, dan anak-anak burung itu buat dia main-main. Setelah dia bosan, setelah dia capek, lalu apa yang dia lakukan dengan anak-anak burung tersebut? Naudzubillah, anak-anak burung tersebut dicabuti lidahnya satu-satu sampai putus. Itu adalah kebiasaan buruk yang selalu dilakukan oleh masa kecil sang ayah ini. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah itu sebuah dosa yang dilakukan oleh sang ayah, yang dilakukan sebuah kesalahan sebelum dia balik? Maka jawabannya secara fikih tidak, itu bukanlah dosa, akan tetapi itu tetap kesalahan. Maka dari itu hikmah dari kisah ini yaitu adalah dimana kita harus mengajarkan anak-anak kita supaya anak-anak kita ini lebih berhati-hati dalam bermain, yang sekiranya jangan sampai menyiksa makhluk-makhluk Allah, termasuk burung ataupun hewan-hewan Allah yang lain. Karena apa? Karena ketika mereka merasa terzolimi, mereka merasa dianiaya, dan mereka berdoa pada Allah, subhanallah, Allah pun mendengar doa-doa mereka. Dikisahkan pula dalam beberapa riwayat tentang alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memisahkan Nabi Yakub dengan putranya yang bernama Nabi Yusuf. Mereka berdua ini adalah sama-sama nabi. Kita mengenal sebuah cerita atau tahu sebuah cerita, mungkin ada di antara kalian orang-orang baik itu mengingat kisah ini, bahwa di mana Nabi Yusuf itu dibuang oleh 11 saudara tirinya, salah satu yang bernama Yahuza, dibuang ke sumur, kemudian diambil oleh pedagang, oleh musafir, yang kemudian dijual di pasar, yang akhirnya dibeli oleh wazir, dan akhirnya bertemu dengan Zulaikha. Dan kita tidak akan membahas hal tersebut. Yang kita bahas adalah kenapa sampai Nabi Yakub dipisahkan dengan putranya yaitu Nabi Yusuf. Ternyata konon ceritanya yaitu ketika Nabi Yakub menerima tamu, Nabi Yakub punya adat memuliakan tamu, akan tetapi Nabi Yakub tidak menemui hal yang bisa dia gunakan untuk memuliakan tamunya. Nabi Yakub punya seekor induk lembu dan anak lembu. Kemudian Nabi Yakub pun berpikir, mana yang harus aku sembelih, ataukah anak lembu atau induk lembu? Dan tanpa pikir panjang, ternyata yang dipilih oleh Nabi Yakub lebih memilih anak lembu untuk disembelih, untuk dihidangkan kepada tamunya. Akan tetapi kesalahan Nabi Yakub yaitu adalah
menyembelih anak lembu itu di depan induknya. Dan ketika sang induk sapi atau sang induk lembu ini melihat, tahu anak yang dalam posisi menyusu pada dirinya itu disembelih oleh Nabi Yakub, dia sangat marah, sangat kecewa, dan dia berdoa, ya Allah, jangan sampai engkau matikan Nabi Yakub sebelum Nabi Yakub merasakan sakit hati yang sama dengan saya, yaitu dipisahkan dengan anaknya. Itu adalah doa sang induk sapi ketika merasakan sakit hati melihat anaknya disembelih oleh Nabi Yakub. Dan Allah pun kalau dolanan mercon nggih boten napa-napa. Dan Allah pun mendengar doa sang induk sapi. Karena apa? Karena Allah bukan hanya Tuhannya manusia, Allah juga Tuhannya induk sapi, Allah Tuhannya semua makhluk di jagat raya ini. Dan seperti itu celoteh kencot sore hari ini, tetap semangat dalam kita menjalani ketaatan, dan yang penting ingat adalah senantiasa perhatikan anak-anak keturunan kita. Jangan sampai anak-anak kita bermain dengan hal-hal yang menyiksa binatang ataupun yang membahayakan dirinya. Ya istilah mercon kayak niki bocah niki ora apa lah mercon cengis. Yang penting jangan sampai hal-hal permainan yang menyiksa makhluk Allah yang lain. Dan yang mungkin pernah mengalami cinta di PHP-in, itu sebuah azab dari Allah yang ketika masa kecilnya dia suka main-main kinjang. Tahu kinjang nggak? Tabung kinjang kayak kinjang. Kinjang dijeng benang terus diburuna. Si kinjang merasa bahagia karena dia itu seakan-akan sudah terbebas dari cengkraman bahaya. Akan tetapi kalian tarik kembali dan kalian tarik ulur sehingga dia merasa sakit hati. Nah itu biasanya azab bagi orang-orang yang seperti itu biasanya cinta sakit hati. Dan jangan lupa kita masukkan madang yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.